Hai sahabat Dumai, ketemu lagi sama saya di channel Loading Film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film ini diproduksi oleh Salman Khan dan Lochlin Venkatesh, disutradarai oleh Kabir Khan, dan menghadirkan Harsali Malhotra, Kareena Kapoor, dan Nawazuddin Siddiqui sebagai pemeran utama. Film ini telah dirilis pada 17 Juli 2015 pada akhir pekan Idul Fitri. Sebelum kita kupas lebih dalam, alangkah baiknya sahabat Dumai untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng, serta ikut mengisi kolom komentar agar kita bisa berbagi pengalaman. Nah, cerita ini berawal dari seorang gadis cantik yang bisu dikarenakan jatuh dari tebing selepas bermain dengan domba peliharaan ayahnya. Gadis ini bernama Syahida. Syahida terjatuh dan tersangkut di ranting pohon yang sudah mati. Ketika sore menjelang, ibu Syahida bertanya kepada suaminya, Rauf, "Di mana Syahida? Kenapa dia belum pulang?" Sontak ayahnya terkejut. Ibu dan ayah serta warga pun bergegas mencarinya dikarenakan hari sudah mulai gelap. Sesampainya di tepi jurang, ternyata Syahida terjatuh dan tersangkut di ranting pohon hingga mengakibatkan kebisuan. Ayah Rauf, kakek dari Syahida, mengusulkan bahwa Syahida dibawa ke tempat suci Hajrat Nijamuddin Aulia di Delhi karena dipercaya bisa menyembuhkan orang yang bisu. Setelah adanya perdebatan, ibu Syahida pun memutuskan untuk berangkat pergi membawa Syahida ke Delhi. Namun di dalam perjalanan, kereta yang ditumpanginya pun berhenti dikarenakan ada sedikit perbaikan. Syahida yang tadinya tidur dia pun terbangun. Tak sengaja Syahida melihat seekor anak kambing yang terperangkap di sebuah lubang. Sontak Syahida bergegas menolong anak kambing tersebut, lalu turun dari kereta. Tak lama dia turun, kereta pun berjalan. Ibunda Syahida yang tertidur pulas pun tak menyadari anaknya tertinggal. Setelah melewati perbatasan, barulah ibu Syahida menyadari bahwa anaknya tidak ada. Ia pun berteriak meminta bantuan penjaga kereta api supaya berhenti dan mencari Syahida. Penjaga pun menolaknya karena sudah melewati perbatasan. Syahida pun naik kereta api yang berhenti dan masuk ke gerbong pengangkut barang. Tak sadar kereta yang dinaiki Syahida mengarah ke Delhi. Disinilah Syahida bertemu dengan Pawan Kumar Chaturvedi. Ibu, ayah, dan kakek Syahida sontak melaporkan kehilangan anak di kantor polisi tersebut. Dikarenakan Syahida tidak makan dan minum semenjak terpisah dari orang tuanya. Syahida memandangi Pawan yang sedang minum. Sontak Pawan pun menawari Syahida untuk minum. Dengan senang Syahida pun mendekat dan Pawan pun memesankan makanan untuk Syahida. Tak cuma di situ, Syahida mengikuti Pawan yang sedang berjalan mau pulang. Pawan tidak tega melihat gadis kecil sendirian yang sedang terpisah dari orang tuanya. Ia pun berniat membawanya pulang. Sebelumnya Pawan tinggal di Delhi di tempat Tuan Dayanan. Karena permintaan terakhir ayah Pawan, dia diminta tinggal di Delhi untuk mencari pekerjaan. Pawan yang tak sengaja bertemu gadis cantik, Rasika, di bis saat mencari rumah Tuan Dayanan, yang ternyata Rasika adalah anak dari Tuan Dayanan. Rasika dijodohkan dengan Prosutum, anak dari Tuan Dividi. Rasika pun menolak dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin menikah kepada Pawan. Ayahnya pun terkejut dan meminta maaf kepada Tuan Dividi. Ayah Rasika pun mengizinkan, tetapi dengan satu syarat, Pawan harus bisa memiliki rumah hasil dari pekerjaannya sendiri selama 6 bulan. Jika Pawan gagal, Rasika akan dikawinkan dengan orang lain. Kedatangan Syahida di dalam rumah Rasika pun sontak mengundang keributan, mengingat waktu yang terus berjalan hingga tersisa 2 bulan untuk Pawan yang harus memiliki rumah dari hasil kerjanya pun terancam. Pawan dituntut ayah Rasika agar memulangkan Muni, nama panggilan saat Syahida berada di rumah Rasika. Muni yang tak sengaja mencium aroma ayam goreng dari arah rumah tetangganya Rasika. Muni pun menghilang dan numpang makan di rumah tetangganya Rasika. Karena Muni tidak ada di rumah, sontak keluarga Rasika pun terkejut
kehilangan Muni di rumahnya, hingga Pawan dan Rasika mencarinya hingga menemukan di rumah tetangga dan bergegas membawanya pulang. Muni yang sedang makan pun berontak dan menangis, sehingga Pawan dan Rasika mengajak Muni ke rumah makan vegetarian yang Muni suka, yaitu makanan ayam goreng. Ketika ayah Rasika sedang menonton Piala Dunia, ayah Rasika pun terkejut ketika melihat keanehan Muni. Saat menonton Piala Dunia, tim dari ayah Rasika kalah, Muni malah tepuk tangan sambil menari-nari. Tak sampai di situ, Muni pun mencium televisi yang ada gambar bendera Pakistan. Nah, disinilah Tuan Dayanan mengetahui bahwa Muni orang Pakistan. Tuan Dayanan pun marah dan meminta Pawan untuk mengantar Muni ke kedutaan Pakistan. Karena adanya demo, kedutaan pun ditutup selama 1 bulan. Ayah Rasika pun menyarankan Muni dipulangkan melalui pengurus tanpa paspor, yang ternyata Pawan ditipu 1,5 lakhs. Uang untuk mereka menikah pun dibayarkan. Pawan pun menyerahkan Muni kepada pengurus tanpa paspor. Muni pun menangis berontak. Pawan yang mencoba untuk tegar pun menangis, melepas Muni dari tangannya. Ketika Pawan lewat penjual gelang, sontak teringat Muni dan ingin memberikan hadiah terakhir buatnya. Seketika Pawan kembali, Muni sudah tidak ada di kantor pengurus tanpa paspor itu. Pawan pun mengejar Muni dan melihat Muni naik becak mengarah ke suatu tempat. Pawan pun mengejarnya hingga sesampainya di hotel perdagangan kaum PSK. Pawan pun masuk dan membuka setiap kamar yang ada, dan akhirnya menemukan Muni di tangan pemilik tempat perdagangan itu, dan melihat bukti bahwa Muni dijual di tempat itu. Pawan pun marah sehingga memberi pelajaran kepada pengurus paspor yang menipunya tersebut, dan akhirnya membawa Muni mengantarnya ke Pakistan dengan tangannya sendiri. Dalam perjalanan menuju Pakistan, Pawan bertemu Vo Ali, seorang pengantar tanpa paspor yang tahu jalan menerobos pagar listrik 440 volt dengan melewati terowongan bawah tanah. Sesampainya di terowongan itu, Pawan pun ingin meminta izin kepada penjaga perbatasan Pakistan. Penjaga pun marah dan memberi peringatan sebanyak 3 kali kepada Pawan. Pawan pun dihajar oleh kepala penjaga perbatasan itu, sampai kepala penjaga simpatik kepada Pawan. Karena niat Pawan baik dan jujur, kepala penjaga pun mengizinkannya. Ketika Pawan dan Muni sedang beristirahat makan, seorang polisi tak sengaja makan di samping Muni dan meletakkan borgol di sampingnya. Muni pun mengambil borgol itu sehingga Pawan dan Muni ketangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Pawan diwawancarai Chan Nawab karena dianggap menjalankan misi berbahaya dari negara India. Polisi yang mencoba memaksa Muni berbicara pun mengundang Pawan marah dan menghajar para polisi, lalu melarikan diri dengan menaiki bus menuju Alipur dan diikuti oleh Chan Nawab. Polisi pun terus mengejar mereka. Chan Nawab yang tadinya ikut mengejar akhirnya ikut membantu Pawan untuk mengantarkan Muni ke orang tuanya. Hingga sesampainya di masjid, di sana Pawan bertemu Maulana Sahib yang bekerja sebagai ustadz mengajar mengaji. Ustadz Maulana Sahib membantu Pawan menyamar menjadi istrinya untuk melalui Kanawai. Sesampainya di rumah makan, Chan Nawab pun punya ide untuk mencari tumpangan dan mencoba memasukkan pisang ke knalpot mobil jeep, sehingga menyebabkan mobil jeep itu mogok. Chan Nawab pun bergegas menolong mobil yang mogok itu. Alhasil mereka mendapatkan tumpangan ke Kanawal, dan ternyata yang ditumpanginya seorang kepala polisi yang lagi cuti. Beruntungnya kepala polisi itu tidak mengenalinya. Sesampainya di kantor polisi, kepala polisi itu pun memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Chan Nawab ke rumah. Sesampainya di lokasi, Chan Nawab pun berakting kepada pemilik rumah karena dia tidak dianggap sebagai anak yang melakukan kawin lari.
Polisi itu pun percaya. Chan Nawab pun lolos dan melanjutkan perjalanan mengikuti petunjuk foto yang dianggap sebagai tempat tinggal Muni. Alhasil itu pun bukan tempat tinggalnya Muni. Pawan pun hendak putus asa dan ingin menyerahkan Muni ke kantor polisi. Chan Nawab pun memberikan ide mungkin bisa berhasil. Dia mengatakan, kita coba menayangkan ke saluran televisi. Ketika dicoba, lagi dan lagi mereka ditolak. Chan Nawab pun mengajak Pawan ke Hajrat Amin Shah Dargah yang dipercaya semua doa terkabulkan. Sesampainya di sana, Chan Nawab pun mengunggah video yang dibikinnya melalui akun YouTube-nya dengan harapan agar Muni bisa berkumpul lagi bersama orang tuanya dan memulangkan Pawan selamat kembali ke India. Ketika Chan Nawab memutar video yang dibikinnya, Muni melihat rekaman ibunya baru turun dari bus. Pawan pun menyelidiki jurusan bus yang dinaiki ibunya tadi. Alhasil mereka menemukan tujuan bus itu ternyata dari Sultanpur. Mereka pun langsung menuju Sultanpur. Di tengah perjalanan polisi pun berjaga dan mencari mereka. Pawan mencoba mengecoh berlari ke perbukitan dan Muni ke arah tujuan rumahnya. Ketika ibunya Muni melihat dari jarak jauh kemudian mengejar, Chan Nawab pun merekam momen mengharukan ini. Tak lama suara tembakan pun terdengar. Pawan yang mencoba mengecoh polisi pun tertangkap dan tertembak di bagian kaki dan akhirnya dia terjatuh ke sungai. Video yang diunggah Chan Nawab pun mendapat tanggapan oleh masyarakat Hindi dan Pakistan hingga surat kabar pun diterbitkan. Tetapi pihak kepala kepolisian bersikeras untuk menganggap Pawan sebagai mata-mata negara India. Tetap saja masyarakat menaruh simpatik kepada Pawan. Kisah Pawan pun membuat Tuan Hamid Khan bersimpati dan ingin membebaskannya. Tuan Hamid Khan lalu menelpon Chan Nawab untuk kembali meliput video kelanjutan Pawan dan meminta masyarakat Pakistan dan Hindi untuk berkumpul di perbatasan untuk menyambut kepulangan Pawan. आखिर बजरंगी ने ये सब अपने सच्चे और अच्छे बल्कि इंसानी नजरों से एक मोहब्बत दो मुल्कों की नफरत के बीच फंस कर रहे बस अब इस नफरत को खत्म अपने बच्चों को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से कल सुबह एक साथ रोक पाए कोई घर जाने से रोक पाए पाकिस्तान की आवाम Sesampainya di perbatasan, Muni pun berlari mengejar Pawan. Sambil melambaikan tangan. Dengan keinginan kuat, Muni pun mencoba berteriak memanggil Pawan dengan sebutan paman. Walau tertatih-tatih, akhirnya Muni pun berhasil memanggil paman. Pawan pun kaget Muni bisa bicara dan langsung mengejar ke arah Muni. Nah, sahabat Dumai pendengar yang berbahagia, inti dari cerita ini yang bisa kita ambil adalah sebuah kejujuran yang diperjuangkan itu tidak akan merubah suatu hasil yang kita inginkan, walaupun sebesar apapun itu rintangannya. Terkadang kejujuran bisa menyakiti, tetapi percayalah, masalah apapun akan cepat terselesaikan jika kamu berperilaku jujur. Sampai jumpa, nantikan video berikutnya.